Apakah sudah bisa terlihat jelas? Sudah. Sudah, Bu, ya. Oke, terima kasih Bapak. Kita mulai. Jadi, hari ini di sesi siang ini saya akan menyampaikan 4 hal begitu, yang terkait dengan bagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kemudian mempengaruhi cara kita mengelola perkotaan. Yang pertama adalah apa itu sistem informasi yang sepertinya sudah tidak perlu diulas panjang gitu ya, karena kita sendiri sudah menggunakan sistem informasi perkotaan pada pekerjaan harian kita. Yang kedua adalah tentang bagaimana contoh-contoh inovasi yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak, beberapa pemerintah daerah gitu, dalam memanfaatkan pengembangan teknologi informasi komunikasi untuk menunjang proses pengelolaan perkotaan menuju perkotaan yang berkelanjutan gitu. Jadi cita-cita besarnya pengembangan perkotaan itu kan sebenarnya mewujudkan masa depan yang sustainable gitu ya. Kemudian dari situ kita mengkerangkakan bagaimana inovasi TIK ini supaya tidak jalan sendiri-sendiri, supaya terintegrasi satu sama lain, kemudian kita kasih bungkus yang semua orang sudah bicarakan dalam 1 dekade terakhir, yaitu si Smart City. Kita akan melihat sedikit dan mengulas sebenarnya apa yang sudah terjadi di dunia luar, apa yang sudah terjadi di Indonesia gitu, dan sampai mana kita, kondisi kita itu sekarang ada di tahapan yang mana gitu dalam pengembangan menuju perkotaan cerdas. Yang terakhir ada beberapa contoh gitu, ini yang Brazil saya ganti jadi Helsinki karena ternyata regionalnya Helsinki itu lebih maju gitu dibanding Brazil. Jadi mohon maaf ini belum diganti di depannya. Nah, dalam mendiskusikan materi ini, kita akan punya 4 kegiatan. Yang pertama, akan ada sedikit paparan materi dari saya, yang kemudian kita berdiskusi, apa kira-kira yang menarik untuk dibahas lebih dalam, dan kemudian ada diskusi kelompok untuk memastikan kita mencapai tujuan pembelajaran, bahwa di tujuan pembelajaran itu tujuannya adalah mampu mensimulasikan penyusunan kerangka pemanfaatan TIK, dan kemudian presentasi dari hasil diskusi. Kira-kira siang sampai sore hari ini agendanya akan seperti itu Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama. Jadi, kalau kita bicara tentang penggunaan data di dalam perencanaan perkotaan, yang paling awal itu, jadi kalau kami di pembahasan Smart City bilang ini holy grail-nya yang pertama gitu. Di tahun 1950-an kota-kota di Amerika itu mulai bergerak dari suburb yang rapi, kemudian mulai banyak apa ya, pertumbuhan yang lebih kompleks dan cepat gitu. Nah, dari situ mulai tahun 64 sebenarnya pemerintah kota Los Angeles itu sudah mencoba membuat bagaimana caranya kita bisa menganalisis kota kita tidak hanya berdasarkan data-data general gitu. Jadi mulai disadari bahwa mungkinkah demografi itu sebenarnya terdistribusi atas dasar karakteristik tertentu. Ini adalah peta yang di sebelah kanan, itu adalah peta pertama yang dihasilkan tahun 1974. Mereka masih pakai punch card, jadi kalau Bapak Ibu ada yang masih kenal dengan disket DOS, kalau saya sih masih kenal gitu, disket DOS yang kotak warnanya hitam ada bolongnya di tengah, tahun 74 bentuknya sedikit lebih besar daripada itu, dan setiap layer itu adalah layer data gitu ya, dan punch card itu kemudian disusun, dimasukkan ke dalam komputer zaman dulu punya IBM, dan keluarlah ini cluster analisis. Peta ini kemudian menjadi salah satu milestone di dalam pengembangan penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan perkotaan. Karena dari peta ini, Community Analysis Bureau dari kota Los Angeles itu kemudian bisa memetakan area-area yang rentan terhadap kemiskinan itu apa. Dan mereka untuk pertama kalinya menyadari bahwa hanya ada 3 variabel yang bisa digunakan. Dari begitu banyak data yang mereka pikir sudah tergeneralisasi, ternyata hanya ada 3. Dan itu ditemukan karena mereka menggunakan satu pendekatan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi di dalam pengelolaan data perkotaan. Sekarang kita maju sekali dari tahun itu, jadi pada saat ini data sebenarnya sudah
eee, relatif mudah dikumpulkan, tidak lagi lewat survei seperti yang dilakukan tahun 1974, tapi Internet of Things membuat semua devices yang ada di kita itu merupakan penyedia data. Dan data-data itu kemudian, merepresentasikan apa yang kita lakukan gitu di keseharian kita. Nah, teknologi informasi yang sudah berkembang tidak lagi menghasilkan peta yang di-print di kertas seperti itu, tapi sudah mulai pada bentuk-bentuk yang lebih digital gitu kan, lebih kompleks, lebih efisien dalam penyimpanannya. Nah, dari situ kita melihat bahwa sebenarnya pergerakan data driven urban planning itu sudah berlangsung lama. Jadi kita mulai sadar dari tahun 70-an, 80-an bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan perkotaan itu harus didukung oleh ketersediaan data. Karena itulah yang menjadi gambaran dari kondisi real yang ada di wilayah perencanaan kita. Itu yang kemudian sedikit banyak dipengaruhi perkembangan postmodern planning dan macam-macam itu, yang kemudian sedikit turun gitu. Jadi orang mulai bicara bahwa sistem politik atau nego-nego politik mungkin lebih mempengaruhi keputusan. Dan baru kemudian mulai marak lagi setelah kita punya coverage internet yang cukup luas, dan semua orang kemudian bisa menempatkan diri sebagai penyedia data, dan juga menempatkan diri sebagai user dari data orang lain. Baru kemudian data driven urban planning ini mulai naik lagi. Nah, kita sedang ada pada kondisi tanjakan naiknya itu sekarang. Apakah kita sudah sampai di atas? Sepertinya belum, tapi ada tren yang sangat peak-nya itu sudah mulai kelihatan gitu. Jadi eskalasinya itu naik terus bahwa kita menggunakan data-data yang lebih beragam untuk menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam pengelolaan perkotaan. Dan itu sebenarnya rohnya itu ada dari tahun-tahun awal 60 70-an itu yang tadi. Jadi ini cuma cerita sejarah, tapi menarik untuk mengetahui bahwa ternyata pemikiran smart city itu nggak terlalu baru juga gitu. Cuma dalam prosesnya dia timbul tenggelam seperti pendekatan-pendekatan lain lah gitu ya. Ada masanya naik, kemudian turun dan sekarang lagi naik lagi. Nah, selanjutnya dari situ kita juga punya perkembangan governance dalam skala global seperti good governance, citizen-centered planning, industri 4.0 yang semuanya menggunakan big data sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan pengelolaan perkotaan itu sudah diambil dengan tepat gitu. Jadi data kemudian digunakan tidak hanya sebagai input, tapi sebagian proses menggunakan data sebagai justifikasi bahwa apa yang diambil, keputusan apa yang diambil oleh pengelola kota itu dijustifikasi oleh data untuk menunjukkan bahwa ia tepat gitu. Jadi selain sebagai dasar pengambilan keputusan, data di dalam pembangunan perkotaan saat ini sering juga digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi keputusan. Nah, ini sebenarnya adalah bagian proses bagaimana si data itu bisa digunakan. Kita mengambil banyak sekali data. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan data misalnya data kualitatif, data kuantitatif gitu ya, data cross section, data time series begitulah. Nah, itu semua dengan berbagai sumber juga, ada yang data internal dari instansi sendiri, ada data eksternal dari instansi luar atau dari komunitas atau dari ekosistem bisnis misalnya. Itu kemudian di dalam pengelolaan perkotaan dimasukkan ke dalam satu sistem karena kita membutuhkan alat untuk menganalisisnya. Nah, sistem ini yang fungsinya untuk mengelola data, memastikan bahwa dia bisa disimpan, diorganize, dianalisis, menghasilkan informasi, dan kemudian bisa di-retrieve lagi oleh pemilik datanya atau oleh usernya, oleh orang lain yang bukan pemilik data, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi, di dalam pengelolaan perkotaan masa kini, TIK itu berfungsi sebagai alat, seperti yang tadi sudah didiskusikan di awal, sebagai alat untuk memastikan
bahwa informasi-informasi yang kita kumpulkan di dalam proses pengelolaan perkotaan itu kemudian terorganisir dengan baik, menghasilkan informasi dengan tepat, dan bisa ditarik kembali bukan hanya oleh kita sebagai pemilik data, tapi pihak-pihak lain yang juga membutuhkan data tersebut. Jadi highlight dari sistem informasi adalah kemampuannya untuk mengorganize data dan ada interoperabilitas yang memastikan bahwa user-user yang berbeda juga bisa menggunakan data tersebut. Jadi ada interoperabilitas yang baik dari data gitu. Jadi datanya itu nggak cuma bisa dibaca oleh kita sendiri. Kalau ada dinas lain atau salah satu pengusaha dari ekosistem bisnis membutuhkan data itu, dia bisa mengakses dan bisa membaca data itu dengan cepat untuk menarik informasi yang dia butuhkan. Nah, dalam pengelolaan perkotaan, tujuan dari pembentukan sistem informasi yang seperti itu pada dasarnya adalah membuat manajemen perkotaan yang lebih efisien. Dan itu merupakan salah satu ciri dari apa yang kita kenal dengan Society 5.0. Nah, Society 5.0 ini menekankan bukan hanya pada digitalisasi interaksi gitu ya. Jadi Society 4.0 itu highlight-nya adalah pada digitalisasi interaksi. Orang mulai menggunakan alat-alat atau jaringan-jaringan di luar jaringan-jaringan konvensional untuk melakukan interaksi. Tapi Society 5.0 menekankan bahwa interaksi itu berjalan dua arah dan sifat jejaringnya menyebar. Jadi tidak hanya bisa digunakan oleh pemilik dari sistem informasi, tapi juga bisa digunakan oleh user yang lain, memanfaatkan data yang sama, dan menarik informasi sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi kadang datanya sama, ditarik oleh dua user yang berbeda, mereka menafsirkannya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi datanya sama, digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah salah satu ciri dari Society 5.0, di mana keterhubungan itu menjadi jejaring yang melebar, gitu. Tidak hanya satu arah. Nah, model-model pengelolaan perkotaan yang seperti ini itu dinilai highly efficient. Karena yang pertama, tidak butuh banyak storage, karena tidak ada redundansi di dalam data, jadi satu data bisa digunakan untuk semua orang, relatif semua orang ya, oleh lebih banyak user. Dan kemudian, karena tidak ada redundansi, maka integritas dari data itu sangat tinggi gitu. Jadi sistem informasi yang baik lewat pengembangan teknologi informasi yang baik gitu ya, itu memastikan bahwa data yang disimpan itu integritasnya tinggi. Karena semua orang menggunakan data yang sama. Semua orang menggunakan jumlah penduduk yang sama misalnya. Jadi tidak ada lagi orang yang bilang, oh di hitungan dinas pendidikan itu ada penduduknya 17 juta, tapi di hitungannya dinas misalnya kesehatan misalnya penduduknya ternyata 19 juta. Tidak ada yang seperti itu karena semua orang menggunakan hanya satu data yang sama, tidak dimiliki oleh masing-masing pengguna pada subjek yang sama gitu. Jadi integritas data yang tinggi itu kemudian memastikan bahwa pengelolaan perkotaan itu bukan tidak ya, tapi meminimalisir konflik dalam pengambilan keputusan oleh aktor yang berbeda karena dasarnya sama. Lalu kita lihat bagaimana sistem informasi yang sudah dikembangkan oleh beberapa tempat gitu. Jadi ini yang pertama adalah sistem informasi perkotaan yang digunakan di Helsinki. WIM itu kalau di tempat kita mungkin mirip-mirip sama Gojek gitu ya, Gojek Grab. Cuma bedanya WIM ini dia mengintegrasikan semua moda transportasi. Jadi kita bisa pesan tiket kereta di situ, bisa pesan taksi juga di situ, bisa pesan tiket bis juga di situ, bayarnya di situ sekalian. Jadi tidak lagi terpisah-pisah walaupun penyedia layanannya berbeda. Jadi ada ada kolaborasi antar aktor penyedia layanan
yang memudahkan pengguna dari layanan transportasi. Kalau sekarang kita masih harus berpindah gitu ya, berpindah misalnya dari aplikasinya KAI Akses, kalau kita mau naik KRL misalnya, kalau saya di Solo mau ke Jogja gitu ya, terus kemudian saya harus tap lagi buat BST. Kalau di WIM itu semua karena mereka Helsinki itu sistemnya region, jadi mereka tidak perlu lagi menggunakan beberapa aplikasi yang berbeda. Jadi itu memudahkan untuk pengguna sistem transportasinya, warga kotanya. Yang kedua, Easy Park. Easy Park ini kalau di tempat kita buat nyari restoran, kalau di tempat mereka buat nyari parkir, gampangnya gitu. Tapi parkir ini udah lengkap. Jadi kalau kita pakai Easy Park, kita berhenti di misalnya di lokasi A gitu ya, tapi lokasi A parkirnya kosong. Kita bisa lihat parkir terdekat dan biaya menuju ke sana itu kira-kira habisnya berapa. Dia juga bisa mengintegrasikan titik-titik parkir saat kita memasukkan rute perjalanan. Jadi dia akan melihat di mana kita bisa parkir yang paling efisien, membayar biaya paling murah, dan melakukan pergerakan paling sedikit gitu. Jadi itu kayaknya cuma parkir, tapi kalau kita lihat bagaimana itu mempengaruhi daily life-nya masyarakat, itu sangat membantu sekali. Apalagi kalau di sana kan mereka tidak bisa parkir seenaknya di pinggir jalan gitu kan, jadi ada tempat-tempat khusus yang memang di-assign untuk parkir. Itu yang dari Helsinki. Lalu ada lagi yang dari Singapura. Di Singapura itu aplikasinya ada yang namanya Live SG, dulu namanya Moments of Life. Jadi Live SG ini dia merupakan satu aplikasi untuk beberapa tujuan. Jadi mulai dari orang itu lahir sampai orang itu meninggal, dia bisa menemukan semua layanan yang disediakan oleh pemerintah di dalam aplikasi itu. Kalau dia sedang hamil, ada pengingatnya, kapan bayinya akan lahir, di mana rumah sakit terdekat, kapan dia harus melakukan persiapan gitu ya. Kemudian kalau anaknya sudah besar, diingatkan lagi sudah mau usia sekolah, sekolahnya nanti di sini begitu. Itu aplikasi yang sangat memudahkan untuk warga kotanya. Nah, kalau untuk SingPass itu kayak KTP elektronik, tapi bukan kartunya, aplikasinya gitu. Dan itu terhubung dengan semua layanan yang ID-nya sama. Jadi misalnya kayak di sini kita bisa lihat ada parking renewal, ada traffic police offense gitu. Jadi kalau dia melanggar karena mereka kan pakai sensor di jalan itu ya, kalau buat tol, kalau buat parkir kan mereka tidak perlu tap-tap atau tidak perlu bayar lagi. Nah, semua akan terhubung dengan aplikasi SingPass ini. Itu juga bukan hal yang sophisticated berbeda gitu, kemudian merubah hidup gitu, tidak terlalu, tapi informasi-informasi yang disediakan oleh sistem informasi perkotaan di contoh-contoh ini, itu benar-benar mempermudah kehidupan warga. Dan sebenarnya smart city itu berkembang dari permasalahan yang seperti ini gitu. Jadi tidak pertama-tama smart city berkembang itu mereka ingin menyelesaikan permasalahan bahwa bis-bis yang datang pada jam malam itu terlalu sore untuk pekerja-pekerja perempuan yang harus pulang dari kantornya. Itu yang di Brazil. Jadi Brazil punya pertama kali project Smart City itu untuk menyelesaikan persoalan bis gitu. Bukan persoalan banjir, bukan persoalan misalnya sampah gitu ya, harus diubah bentuknya jadi listrik atau jadi apa. Sebenarnya smart city di banyak tempat itu lahir dari permasalahan-permasalahan sederhana, tapi dirasakan oleh masyarakatnya membantu kalau sistem informasinya jadi gitu. Jadi ini contoh-contohnya. Di Indonesia kadang-kadang kita suka kalau saya lihat itu ya membranding smart city itu menjadi sesuatu yang
sangat rumit gitu. Padahal kalau kita lihat dari contoh-contoh selama ini, yang mereka pertama selesaikan itu adalah permasalahan harian yang tidak terlalu kompleks, tapi benar-benar merubah kenyamanan hidup warga gitu. Nah, kalau yang di Malaysia adalah model-model yang apa namanya, yang lebih complicated itu. Jadi KLC3, CCC itu adalah semacam command control room gitu ya di Kuala Lumpur, dan beberapa waktu yang lalu itu sedang dalam pengembangan besar-besaran setelah banjir yang terjadi. Nah, banjir ini memberi satu pelajaran penting di dalam pengembangan sistem informasi perkotaan di Kuala Lumpur. Jadi ceritanya, sebelum banjir itu terjadi, sistem informasi perkotaan ini memang sudah terintegrasi dengan kamera-kamera CCTV transportasi. Tapi kemudian belum ada algoritma yang menggunakan jaringan transportasi sebagai jaringan drainase darurat. Itu yang akhirnya ketemu gitu. Sistem informasinya kemudian bisa berkembang karena adanya banjir yang besar itu. Jadi pada banjir yang besar itu, control room itu mengambil satu keputusan untuk menutup jalan-jalan yang sifatnya underpass dan kemudian membuka aliran drainasenya untuk lewat di underpass itu. Dan itu menyelamatkan beberapa hektar lahan perkotaan dari banjir yang lebih parah gitu. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari sistem informasi yang complicated gitu ya, sophisticated, tapi memang benar-benar berguna gitu pada akhirnya. Cuma ya bagian yang susah-susah gitu. Yang saya ingin highlight adalah tidak semua sistem informasi perkotaan itu harus sesusah itu. Kadang-kadang yang dibutuhkan oleh warga itu as simple as harus parkir di mana, bisa parkir di mana, as simple as memperkirakan berapa uang yang harus kita keluarkan kalau kita mau pergi dari satu tempat ke tempat lain gitu. Itu kan tidak terlalu sulit algoritmanya, ketimbang yang harus membuka pintu drainase yang mana dan kemudian menukar jalur transportasi yang mana gitu. Itu kira-kira kalau soal perkembangan sistem informasi. Jadi di materi yang pertama, highlight-nya adalah bahwa smart city atau penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan perkotaan itu sudah dari dulu. Sejak tahun 60-an merespon perkembangan kompleksitas pengelolaan perkotaan yang tumbuh sangat cepat di Amerika waktu itu. Nah, semakin ke sini kita semakin punya akses terhadap teknologi informasi yang besar dan lebih merata untuk semua masyarakat. Dan karena itu, sistem informasi perkotaan kemudian adalah salah satu aplikasi dari perkembangan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan perkotaan dan pada awalnya digunakan untuk mempermudah hidup gitu. Bukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar, walaupun pada akhirnya dia digunakan juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan strategis. Tapi pada awalnya, ide dasarnya adalah mempermudah bagaimana warga beraktivitas sehari-hari. Nah, untuk materi yang kedua, ada beberapa contoh pengembangan TIK dalam pengelolaan perkotaan. Seperti yang kita tahu, pengelolaan perkotaan itu bisa kita bagi dalam 3 ranah besar gitulah. Di dalam modul juga sudah dijelaskan, jadi kita hanya akan mengulas sedikit gitu ya. Jadi pengelolaan perkotaan itu pada dasarnya dimulai dari kegiatan perencanaan dan penganggaran, yang kemudian ada implementasinya berupa pelayanan perkotaan yang diberikan kepada warga. Nah, dari pelayanan itu kemudian muncul kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan perkotaan itu sudah berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, TIK di dalam penggunaan TIK di dalam pengelolaan perkotaan ini adalah sebagai platform untuk proses pengelolaan perkotaan yang lebih efisien. Dan tujuan akhirnya kita akan tetap berusaha mewujudkan bagaimana pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan. Pada ranah yang pertama, yaitu ranah perencanaan perkotaan, kata kuncinya adalah saat kita menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam perencanaan, kita harus memastikan bahwa teknologi itu mampu mengakomodasi perspektif multi-aktor.
Jadi seperti yang kita tahu ada banyak sekali aspek di dalam perencanaan, dan karena dia bersifat multi aktor perspektifnya, maka sistem informasi ini seharusnya bersifat integratif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Gambar yang di sebelah kanan ini ada di modul Bapak Ibu. Jadi sistem informasi dalam ranah perencanaan itu tugas pokoknya gitu ya adalah menangani data. Data itu hingga pada visualisasi data untuk kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan perencanaan. Ini contoh yang ada di modul. Jadi kita punya aplikasi ini, Portal Satu Data Indonesia, yang memungkinkan kita mengakses data-data dari daerah lain gitu, dari dinas lain, bukan cuma dinas lain, tapi daerah lain di Indonesia, yang sangat berguna kalau kita mau bikin riset sebenarnya. Jadi kalau harus cari di BPS misalnya gitu ya, dan datanya not available, bisa dicari di portal Satu Data. Siapa tahu sudah di entry gitu. Dan ini juga apa namanya, portal Satu Data ini bentuknya itu dokumen aslinya gitu. Jadi kalau kita misalnya butuh RKPD atau RPJMD gitu dari daerah mana, coba dicari di sini dulu sebelum ke website pemerintahnya kalau saya. Karena kalau yang di website pemerintahnya tuh biasanya hanya rangkumannya, hanya resume informasi gitu. Tapi kalau di sini itu kita dapat satu file asli yang mereka unggah, yang mereka pakai. Contoh yang kedua adalah e-planning punyanya Kota Medan. Jadi Kota Medan itu membuat ini e-planning yang kita bisa mengecek siapa yang punya usulan dan usulannya sudah sampai mana gitu. Apakah sudah ditangani atau belum? Siapa yang menanganinya gitu. Ini juga penggunaan di dalam proses perencanaan, penggunaan pengembangan TIK dalam proses perencanaan. Yang ketiga adalah Gistaru punyanya BPN. Jadi ini yang menyediakan peta-peta. Walaupun kalau tidak lengkap ya mohon dimaklumi, tapi ini sudah merupakan usaha yang sangat baik kalau menurut saya karena memudahkan sekali buat saya dan mahasiswa-mahasiswa saya kalau misalnya sedang mencari data, karena relatif susah mencari data misalnya RT RW atau RDTR begitu ya, tapi di sini itu sudah tersedia. Nah, untuk ranah yang kedua, yaitu ranah pelayanan perkotaan, sistem informasi ini biasanya berfokus pada hubungan 4 ini. Government to government, government to community, government to business, dan government to employee. Jadi di dalam hubungan ini ada 4 jenis sistem informasi ada 3 jenis sistem informasi yang biasanya bisa dipilih. Ini adalah ranah di mana smart city paling berkembang. Jadi banyak sekali quick win di dalam smart city itu memilih salah satu dari kombinasi ini. Government to government hanya publish, government to government interact, atau misalnya government to business to transact gitu. Jadi ide-ide inovasi itu bisa didapatkan dari kombinasi-kombinasi ini. Misalnya yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat di Staru punyanya Kota Semarang, dia dia mempublikasi, jadi hanya bisa melihat, tidak bisa berinteraksi di dalamnya. Jadi kita nggak bisa tanya di dalam aplikasi sistem informasi ini tentang keterangan-keterangan yang ada di dalam petanya. Tapi ini merupakan informasi yang bisa digunakan oleh komunitas bisnis, ekosistem bisnis untuk menentukan langkah-langkah bisnis mereka berdasarkan karakteristik ruangnya. Lalu ada lagi misalnya ini. Jadi Jakarta itu punya banyak sekali aplikasi, salah satunya ini untuk pengajuan perencanaan barang milik daerah, dan ada beberapa yang lain. Ini memungkinkan, tipe sistem informasi seperti ini memungkinkan aparatur pemerintah untuk berinteraksi di dalamnya gitu. Jadi mengajukan permohonan dan mendapatkan respon dari pengajuan itu. Dari situ namanya interact. Sementara kalau yang transact itu
transaksi. Jadi ada perpindahan, sumber daya gitulah ya. Nah, ini adalah sistem informasi pelayanan publik punyanya Samsat Jawa Tengah, di mana kita bisa bayar pajak langsung di, aplikasi ini. Jadi aplikasi Sakpole ini kita bisa bayar pajak, tidak usah ke kantor pajak, nanti buktinya itu tinggal